sapi betina, surat apa? Al-Baqarah. Masya Allah. Milik keluarga Imran. Nah, sebagian hidangan Al-Maidah. Al-Maidah diberikan kepada hewan ternak. An-Naml. Al-An'am. Paman pergi ke tempat yang tinggi, surat Al-A'la. Al-A'raf. Terus mengambil harta rampasan perang, surat Al-Anfal. Al-Anfal. Paman bertaubat, surat At-Taubah, surat ke-9. Yang ke-10 taubatnya seperti Nabi Yunus, berarti surat Yunus. Masya Allah, barakallah, dapat nama 10 surat. Kenapa ini sebagai sumber inspirasi kita? Ya begitulah, anak-anak kita, terutama putra putri ayah bunda saat ini yang di masa golden age itu butuh ya butuh dekat dengan orang tuanya. Salah satunya tadi dengan metode bercerita, ya, belajarnya lewat berkisah, ya. Jadi di situ tanpa kita sadari banyak hal yang akan kita salurkan, yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, di sini kami ya, saya mengajak suami karena ada beberapa literasi, bahkan para ahli atau pakar parenting sering ya, bahkan ulama kita yang namanya mendidik anak ya, pengasuhan harus selalu melibatkan siapa? Ayah. Melibatkan siapa? Ayah. Ya, yang pertama jelas kita sebagai muslim Allah. Lalu kehadiran secara nyata adalah figur ayahnya. Karena bapak itu sebagai awam, sebagai kepala sekolahnya. Nah, ini saya hadirkan kepala sekolahnya gitu ya. Jadi kalau saya sebagai tadi itu madrasahnya. Seperti apa, sejauh mana kami melibatkan peran ayah. Jadi nanti nggak hanya teori, langsung kita hadirkan dan sebagainya. Berarti ini kecerdasannya di sini nih, spasial ya, spasial atau kecerdasan numeriknya dia lebih bagus seperti itu ya. Nah, kalau dalam kehidupan nyata, coba nih yang bapak-bapak, kenal nggak sama Rudi Hartono, Pak? Tahu ya, siapa Rudi Hartono? Bulu tangkis. Atlet apa, Pak? Badminton. Ya, bulu tangkis, pinter namplok, bulu pitik ya, kok ya gitu ya. Jadi prestasi di All England. Ada yang tahu Rudi Hadiswarno? Siapa, Bu? Penata rambut. Kemudian Rudi Khairuddin siapa? Chef. Sama-sama Rudi. Sama nggak itu kelebihannya? Tidak. Baik semua apa jelek semua tadi? Baik semua. Maka itu sebagai salah satu contoh kenapa kita harus jadi teman tadi T-nya, tidak membanding-bandingkan. Bagaimana? Loh, Ustazah, saya kan mau memotivasi anak saya. Ya motivasilah sesuai dengan kebutuhan anak itu. Contoh, anak kita sekarang TK ya ini ya, TKB atau TKA. Ya kita bujuk, kita rayunya. Misalkan namanya siapa ya? Mbak Ani gitu ya. Mbak Ani, ayo ini diselesaikan, diwarnai dulu. Misal dia lagi nggak mood, nggak ngambek, ya bisa kita beri pujian atau kita ambilkan tuh dulu momen saat dia playgroup. Wah, nih Masya Allah ya, kakak waktu playgroup udah bisa mewarnai sampai selesai, bagus banget. Nah sekarang TK tambah semangat. Nah itu memotivasi dengan perkembangan dirinya sendiri. Dulu masih membuat ceker ayam bulat, sekarang sudah berbentuk huruf A. Jadi bukan lah Dek, kamu mewarnai kayak gini aja nggak bisa. Padahal tuh temanmu yang ini kemarin dikirim sama sekolah juara mewarnai, kamu nggak bisa. Lah malah
ya. Itu kita berhati-hati. Cara memotivasinya adalah dengan diri anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, apa ini? E-nya adalah empati. Kita berempati, bukan memanjakan. Jadi ayah dan bunda mendukung program sekolah. Sekolah itu membantu tugas utama ayah dan bunda. Contoh, di sekolah sudah secara bertahap, pelan-pelan nih, yo dibuka sepatunya sendiri yang kreketan itu ya, biar memudahkan aktivitas anak. Jadi ketika membelikan sesuatu, terutama sepatu, ya walaupun pengennya ayah dan bunda mungkin kapelan gitu ya, biar matching, biar bagus gitu ya, ayahnya pakai sepatu bertali nih kayak gini, anaknya masih playgroup kasih yang bertali, temannya udah lari ke belakang, dia masih kepontal-pontal, udah betulin tali. Yang salah siapa? Yang beliin, nggak ngukur sih, yang penting trending, yang penting kapelan ya, menjaga image gitu. Masa ayahnya keren kayak gini, anaknya sepatunya nggak kece badai gitu ya. Nah, tapi nggak pas ya, belikan yang krek-krek gitu ya, pelan-pelan sama ustazahnya, yuk dicoba pelan krek satu. Di rumahnya, aduh cepetan nih gak siang, nggak nih kafe, tonton gitu ya. Jadi kasihlah anak itu kesempatan dan kepercayaan untuk mencoba. Ketika benar-benar butuh pertolongan, kita ada, kita mendekat. Bukan semuanya dilayani, tapi kita beri tadi kesempatan dan kepercayaan untuk mencoba secara bertahap. Seperti itu. Kemudian M-nya, apa ini M-nya? Tebak, ayo Sadidi, ayahnya Mbak Alma ya, saya hafal. M-nya apa kira-kira? Makan, minum, medang ya. M-nya adalah memilihkan stimulus yang tepat. Nah, salah satunya ya di sini ini ya, alhamdulillah di Yayasan Al-Izzah ini ada forum parenting, belajar bersama, ngobrol, mengawasi, memantau tumbuh kembang anak kita bareng-bareng. Nah, memilihkan pendidikan yang terbaik ya. Dalam hadis riwayat siapa? Al-Hakim. Jadi itu pemberian terbaik orang tua ya, salah satunya memilihkan sekolah terbaik. Ya, alhamdulillah ayah dan bunda ini Allah pilih gitu ya, Allah pertemukan, Allah takdirkan di Yayasan Al-Izzah, di lingkungan Islami seperti itu ya. Ini pondasi utama ya, menjadi pilar untuk menanamkan adab dan akhlak seperti itu. Jadi stimulusnya harus tepat. Dan alhamdulillah di yayasan kita ini berkelanjutan. Itu sebuah momen yang luar biasa. Kenapa? Supaya satu frekuensi, supaya satu visi ya. Kalau dari TK kurikulumnya begini, dilanjutkan sehingga ayah dan bunda itu sudah nggak perlu penyesuaian, nggak perlu kepontal-pontal gitu ya. Jadi seragam, mau ngajari juga enak. Contoh ngaji nih, kakaknya sudah di SD Al-Izzah, adiknya di TK, ketika nyimak enak, syukur orang tuanya ikut ngaji di RKA gitu ya, metode Umi. Nah, ini saling menyimak. Oh, ternyata anaknya sudah kelas atas, sudah sampai gharib, bapaknya baru jilid 4. Nah, berarti kan nanti anaknya bisa nyimak bapaknya, itu asyik sekali. Jadi di situ fungsi mendidik, fungsi pendidikan itu terus berjalan antara rumah dan sekolah seperti itu. Kemudian A-nya adalah tadi amati, awasi terus tumbuh kembang anak kita. Kenapa? Karena di Indonesia rata-rata ya, anak yang berkebutuhan khusus terutama telat tertangani. Salah satunya adalah karena kita terlalu yakin bahwa anak kita baik-baik saja. Maka di sekolah ini alhamdulillah di 3 bulan pertama ada
ada laporan perkembangan yang disampaikan oleh ustazahnya kepada ayah dan bunda. Oh, anak saya ternyata di sekolah sudah bisa ini aspek bahasanya, kemudian aspek religiusnya. Oh, sudah bisa mengikuti gerakan sholat. Oh, alhamdulillah sudah mengenal huruf hijaiyah. Kemudian aspek kognitifnya, oh sudah mengenal 10 warna, terus bisa menyusun balok. Kemudian aspek emosinya, anak saya sudah mulai mau berbagi makanan, ya sudah bisa berempati dengan temannya. Ini sebuah anugerah. Kemudian ada aspek sosial, anak saya ternyata bisa bermain bareng, bisa bergaul dengan temannya. Emang ada anak yang nggak mau? Ada, menyendiri, kosakatanya belum ada. Nah, ketika sudah di atas 2 tahun, maka ini warning. Segera itu cek, ada apa. Yang lain sudah punya banyak kosakata, anak saya mungkin baru ma, pa. Ini harus gitu ya, kita melakukan screening, melakukan deteksi dini, langsung tuh ke dokter spesialis anak, ke klinik tumbuh kembang, supaya apa? Jika ada hal-hal aspek tertentu yang membutuhkan perhatian lebih, dapat segera tertangani seperti itu. Atau misalkan nih umurnya sudah 2 tahun kok belum bisa berjalan, nah berarti ini motorik kasarnya nih, karena nanti ada hubungannya seperti itu ya dengan aspek-aspek yang lain. Nah, itu harus dipersiapkan supaya apa? Dinamis perkembangannya antara aspek yang satu dengan yang lain itu saling menopang seperti itu. Dan yang terakhir, N-nya adalah nikmati masa-masa indah, masa-masa kebersamaan yang mungkin lagi bahasanya repot-repotnya, ya. Jadi itulah seninya, uniknya gitu ya. Kami juga merasakan di masa-masa itu ya. Alhamdulillah saat ini putra kami yang pertama sudah umur 17 tahun, sudah SMA kelas 3, yang kedua sudah umur 13 tahun ya, SMP kelas 1. Nah, itu kami juga sudah melewati fase-fase yang sekarang sedang dinikmati ayah dan bunda. Ya, pasti ada perasaan mungkin ya, apalagi yang berjuang di luar ya, ibaratnya ibunya juga kerja, itu mungkin sudah capek gitu ya. Wah, di rumah luar biasa, mainan berantakan dari depan sampai belakang. Secara manusiawi psikis kita ya pasti capek banget kayak gitu ya. Tapi pada saat anak kita sudah di momen, sudah lebih dari 8 tahun melewati fase golden age ini, kita akan merindukan momen itu. Termasuk saya pribadi kemarin, ya biasanya legonya ini di situ, wadah disentuh, rame gitu ya. Sekarang tersimpan rapi di lemari gitu ya. Maka sebuah anugerah yang luar biasa ketika saat ini rumahnya mambrah-mambrah dengan berbagai mainan. Berbahagialah. Kami wanti-wanti betul di masa golden age ini lebih baik ya, karena memang sekarang kan sudah namanya gadget, mainan anak sekarang gitu ya. Tapi tetap orang tua wajib membatasi, apalagi anak-anak playgroup, dia lebih baik seperti ini. Hari Sabtu, hari Ahad tadabbur alam, walaupun hanya mungkin di pereng atau mungkin sekedar berenang gitu ya. Kami juga demikian. Kadang-kadang hanya cukup di Monumen Jenderal Sudirman gitu ya. Ibaratnya tiket sangat ekonomis gitu ya, bawa kompor kecil, gas kecil, ngeteh bareng mbak ya, ngopi, mendoan, udah selesai. Tapi itu adalah untuk family time, quality time, membangun bonding anak dengan orang tua seperti itu. Dan itu juga menjadi hadiah buat kami, refresh gitu ya, goreng mendoan, padahal beli juga ada gitu ya. Tapi yang kita inginkan adalah itu tadi, melibatkan. Oh, anak ini yang bikin tehnya, kamu yang nyalain kompornya, terus ini nanti Abi yang bikin adonannya, saya yang masak,
saat saya masak, ini abinya anak-anak bermain bola bareng seperti itu. Padahal ya di pinggir pantai yang murah-murah aja, tapi itu untuk mendekatkan bonding. Mungkin dari kami cukup. Nah, ini nanti seperti apa saat kita menjadi teman. Nah, nanti kalau biar menjadi teman dekat, ya nanti sama Pak Anang. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan sesuatu ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya mengajak dulu kita memuji Allah. Alhamdulillah, kemudian bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil amma ba'd. Jujur Bapak Ibu, saya tadi masuk di sini kok agak gemeteran. Kalau beliau kan sudah biasa jadi guru penggerak, jadi ngomong di hadapan guru-guru negeri sudah lumrah. Kalau saya masuk tadi agak gemeter, ini ngomong apa ini? Tapi ternyata itu sebuah pemanasan, ternyata kata beliau pemanasan dulu. Ternyata dengan bergetar tuh sudah panas ya. Baik, non sewu, saya ngecek dulu Bapak Ibu. Ya mungkin untuk brainstorming ya. Kalau saya tanya tolong dijawab dengan cepat ya. Tadi ada yang memperhatikan nggak? Topinya Bu Aldita itu warnanya apa? Yakin ya hijau ya. Baik, bajunya saya warnanya apa? Hijau. Kalau daun-daun ini warnanya apa Ibu? Ya. Tirukan, hijau, 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 hijau. Harimau makannya? Alhamdulillah, berarti konsentrasi. Aku sudah biasa ya. Ngecek aja ya, ternyata level 1 sudah lulus dan sudah biasa mungkin ya. Pertanyaan yang kedua, ada yang melihat tripod ini ya Bapak Ibu, warnanya apa Ibu? Hitam. Oke, rambutnya saya warnanya apa? Oke. Semut warnanya apa? Tirukan, hitam, 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 hitam. Kelelawar tidur di waktu? Yuk. Ada yang nggak konsentrasi. Siang atau malam tidurnya? Siang kan ya, alhamdulillah. Mungkin yang lolos juga sudah biasa. Ya, terima kasih, intinya sudah fokus ya. Karena ternyata satu hal yang penting, kita kudu fokus nih. Tadi alhamdulillah saya perhatikan, saya sampai gemeteran dipandangi di depan ya. Kayak mau nikah saja. Padahal sudah nikah. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Karena di sini saya perannya adalah sebagai pendamping. Di sini, kalau di rumah saya harus jadi kepala sekolah nih. Kepala rumah tangga. Kalau nggak manut, tinggal sikat aja. Sikat. Saya kebalikan disikat beliau. Karena ternyata satu hal yang walaupun sekelas petinju saja ya, yang kuat ya, tarung menang, tapi ternyata paling takut dengan istrinya. Tapi enggak deh. Dalam hal tertentu kita ikut, tapi dalam hal tertentu juga kita harus berkuasa. Baik Bapak Ibu, saya ingin ada kata kunci. Kalau tadi kata kuncinya apa? Ustazah kita? Saya teman. Teman. Singkatannya sudah tahu ya. Kalau ini kita gabung, ada satu kata kunci. D E K A T. Kenapa Pak? DEKAT. Dibaca apa Pak? Dekat. Gabung teman dekat. Filosofinya ya suami istri harus teman dekat ya, jangan teman jauh. Walaupun jaraknya jauh tapi hatinya tetap dekat. Ada yang satu di Freeport sana, yang satu di Banyumas. Ya harus dekat, begitu ya. Nah, yang pertama dekat, kata D. Pertama apa kira-kira? Dekat, dengarkan. Itu satu kata kunci Bapak. Dengarkan. Kita memahami bahwa Ali bin Abi Thalib kan membagi masa 3 ya. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Kalau 7 tahun pertama jadi raja, 7 tahun kedua jadi apa? Tawanan. 7 tahun ketiga sahabat. Ini sudah terbukti ya, Al-Fatih 21 tahun berhasil menggempur Konstantinopel. Itu kan urutannya sudah pas begitu. Jadi kalau anak 7 tahun ya sudah, biarkan dia dimanja bermain itu. 7 tahun kedua harus kita tegasi, 7 tahun ketiga baru kita ajak ngobrol diskusi.
Nah, yang pertama yang penting adalah dengarkan. Ini kata yang memang simple tapi susah prakteknya. Coba kalau Bapak Ibu pulang kerja ya, capek, tahu-tahu ada anak curhat, Pak saya mau ngomong macam-macam, bawahnya apa? Berisik. Mungkin begitu. Dalam bayangan kita, oh nggak tahu diri ya, capek, tahu-tahu dia. Nah ini keliru. Sekali lagi ini keliru. Kita harus betul-betul sabar ya. Kita dengarkan curhatan anak kita. Betul, ini harus diperjuangkan. Memang simpel, dengerin seberapa beratnya sih, tapi ternyata seorang Coach Hendri ya, yang dibayar sekian ratus juta kali memberikan konseling ya, dia itu hanya cukup mendengarkan aja Pak. Dengarkan curhatan bos-bos konglomerat. Tapi ketika sudah mendengar, sudah mereka plong, baru dikasih solusi, selesai. Itu pertama mendengarkan dulu. Kita dengarkan anak kita, dengarkan curhatan anak kita, cuitan anak kita sambil dinikmati walaupun kita capek. Entah mau curhat apa. Nah setelah itu muncul yang kedua maaf. Kayak gini Pak ya. Ya. Apa Pak? Endapkan. Setelah kita dengarkan, kita tahu masalahnya dia. Diendapkan Bapak Ibu. Endapkan dalam pikiran, jangan komentari dulu. Dengarkan betul-betul, setelah itu kita endapkan. Sambil kita mulai memikirkan solusi. Endapkan, jangan terburu-buru. Ketika Ananda, kita mau cerita setengah jam siapa? Itu malah justru melatih komunikasi, betul ya Bu Dita? Melatih dia biar jadi radio berjalan. Setelah itu kita endapkan ya Bapak Ibu, endapkan. Nah baru mungkin kita ajak kira-kira apa Pak? Komunikasi. Baru kita mungkin muncul nasihat dulu, pancingan pertanyaan dulu mungkin ya, jangan ujuk-ujuk langsung diarahkan belum ya, tapi kita komunikasi dulu mungkin berupa pertanyaan dulu, begitu ya Bu Dita. Pertanyaan dulu, ditanya, baru setelah dia punya pendapat, nah komunikasi kita mulai ke apa Bapak Ibu? Arahkan. Ini mulai komunikasinya mulai versi kita ya. Kalau tadi kan baru menggali dulu permasalahannya apa, terus ketika ditanya muncul kan. Nah baru kita arahkan dan tentu jangan lupa terakhir butuh tegas. Ini yang berat Bapak Ibu. Misalnya Ananda, Pak saya kan sudah capek, belikan HP dong belum. Kita punya duit, mobilnya banyak, di Auto 7 banyak ya. Auto 7 banyak sekali, mau beli HP 1-3 juta kecil lah ya. Tapi mohon maaf, jangan terburu-buru. Urgensinya HP untuk apa gitu? Yang terpenting di sini. Kita kadang belum jauh nggih, sedih kita melihat lewat pos ronda anak-anak kecil ya. Kalau anak-anak gede sih agak mending. Anak-anak kecil sudah ini pegang sana sini sampai lupa waktu. Itu sebuah problem besar untuk kita bukan kita mencegah lah ya Bapak Ibu ya, tapi mengendalikan. Sisi yang harus kita perjuangkan sih, ketika anak mungkin dia melihat bercerita tentang temannya yang sudah punya HP, udah kita dengarkan dulu betul ceritanya dia sampai seperti apa sih, kita endapkan, kita komunikasikan, ditanya dulu, baru kita arahkan dan kita tegas. Jangan sampai dituruti atau terlalu menuruti. Tegasnya bukan harus galak ya. Tegas itu artinya misalnya saya sama istri performanya beda. Kalau beliau kan langsung kalau saya semut dulu pelan-pelan. Tapi bukan berarti lembut itu tidak tegas. Tegas itu maknanya apa sih? Komitmen. Kalau ini ya ini, tapi dengan cara yang beda. Kalau mungkin beliau lebih ketegasan yang sesungguhnya, kalau saya pelan. Tapi harus kompak Bapak Ibu. Kalau nggak kompak nanti Bapak Ibu itu orang tegas, orang kompak, siji maingana siji maring, akhirnya ya nggak terarah. Dan yang saya rasakan, kita harus mempersiapkan hal ini
Sejak kapan? Ya kalau sudah baru mencari jodoh sih sudah terlambat ya. Sejak kandungan itu penting. Bacakan Al-Quran Bapak Ibu. Dulu mohon maaf, ketika hamil kita nggak dengerin musik, nggak. Tapi kita lebih bacakan Quran. Paling bagus tuh baca suara bapaknya. Jangan syekh dari luar negeri. Ya boleh itu sebagai nomor 2, tapi yang paling bagus bapaknya. Kata membangun kedekatan emosi, suaranya bapak. Bisa didik boleh beli ini kayaknya. Dibacakan terus. Ya sekali syekh dari luar juga bagus. Tapi kalau bapaknya sendiri itu membangun kedekatan. Itu dari dalam kandungan. Kemudian ketika lahir bagaimana? Jangan dibiarkan istri itu hanya satu ruangan dengan bidan atau dokter. Tapi ikuti, karena akan muncul masa walaupun kita terlihat mesra mungkin ya, tapi ketika dalam mohon maaf mengeluarkan bayi itu kadang istri itu agak sedikit sensitif. Siapapun tersinggung marah. Dan itu fungsinya di situ, peran bapak. Jangan takut melihat darah. Kita bantu terusan sampai mohon maaf ya Bapak Ibu, dari mohon maaf lubang kecil sampai keluar unyang-unyangnya. Itu kita membantu melihat prosesnya bersalin. Jangan biarkan sama bidan saja, harus bapaknya. Itu proses pendampingan yang luar biasa dan butuh support istri. Nah ketika keluar sudah dibersihkan, jangan lupa popong adani, itu penting. Diadani. Jangan takut ya, jangan takut. Sudah begitu baru kita proses. Nah selama pendidikan 0 sampai 7 tahun itu kita juga berperan. Misalnya nih kalau sudah mendekati 5 tahun, 7 tahun kan butuh ya anak itu kedekatan. Contoh untuk melatih kemampuan dia, kita sebelum tidur bacakan cerita Bu, tiap malam. Bapaknya jangan ibunya, kalau ibu jelas ya. Kalau ibu sudah pasti. Kalau bapaknya ketika sebelum tidur bacakan cerita, tahu-tahu anaknya sudah tidur. Itu membangun kedekatan. Terus ketika sudah mulai besar, tadi sudah disampaikan bahwa anak usia 7 sampai 14 tahun itu adalah anak yang harus jadi tawanan ya. Nah ini salah satu hal yang penting. Ketika itu melibatkan pihak lain, sekolah, itu jangan dibiarkan istri yang berangkat sendiri. PR kita, saya juga guru nih Bapak Ibu nih. Ketika mengundang yang aktif, ibu-ibu solehah, bapak-bapak solehnya sibuk bekerja. Entah itu di luar atau di dalam kota. Tapi alhamdulillah Alza keren ada jambore ayah ya. Itu berarti luar biasa, yang dibidik tuh ayahnya. Saya juga kadang sibuk ya, istri ngajak, Bi, yuk ngambil LPS sama. Jangan, sibuk, jangan, harus berangkat. Akhirnya ya berdua. Walaupun ngambil LPS saja berdua, ngobrol dengan wali kelasnya. Itu penting Bapak Ibu. Kita sempatkan. Atau misalnya kita nggak bisa, kita mungkin bisa mengambil lain waktu gitu. Mungkin negosiasi dengan walasnya. Kita upayakan ketemu. Saya ada seorang wali murid yang di Jerman, mohon maaf ya, itu luar biasa di sana. Ya kita lihat sisi positifnya. Itu ketika pengambilan seperti harus bapak ibu yang berangkat. Kalau nggak dapat teguran. Jadi monggo ya, kita salah satu hal penting ketika itu pendidikan, tanggung jawabnya ayah bukan ibu. Itu penting. Kemudian yang berikutnya ketika masa remaja, ini persiapan. Ini butuh banyak support. Remaja sekarang kan mohon maaf ketika dia bergaul, mohon maaf ini, biasanya satu harus ada HP. Kalau yang SMA sudah mulai mengenal motor. Nah ini memberi fasilitas ini juga harus ada rule-nya dulu, ada aturan dulu, kebutuhan. Saya sempat mohon maaf sebenarnya tak belikan motor satu pun bisa, cuma saya tahan dulu kebutuhannya apa. Jadi sampai kelas 1 SMA kita masih antar jemput, tak antar
Jadi tak antar sampai sana. Belum tak fasilitasi. Kelas 2, tapi sudah mulai latihan sih. Kelas 3 baru saya lepas ketika sudah muncul rasa percaya. Jadi ini hal yang memang harus diperjuangkan nih Bapak Ibu. Termasuk kita ngontrol yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mendukung sekolah, nih, mengiringi sekolah, program sekolah. Jangan kita biarkan. Contoh ada amal yaumi, misalnya ketika SD ya, ada pantauan amal yaumi. Atau TK mungkin ya. Itu kita respon. Minimal kita tanya dulu. Berikan data yang tepat. Jangan data asal datanya saya malu kalau cerita anak jadi kita ada-adakan. Jangan. Kita berikan data sungguhnya karena pasti dengan data yang benar itu akan membantu kita guru memberikan nasihat, pasti itu. Kadang kita malu ya memberikan data sungguhnya, anak kita malu. Jangan. Ketika itu hal yang memang urgen, justru sekolah itu akan membantu kita menyelesaikan masalah, bukan membiarkan. Jadi sinerginya di situ. Dan yang saya ya agak sedih ketika aktivitas begitu memang ibu-ibu yang luar biasa. Jadi bapaknya lebih, kalau ini alhamdulillah ya bapaknya keren-keren. Tepuk tangan dong untuk bapak. Mudah-mudahan saya jadi agak kurang pede karena yang aktif bapak-bapak, yang datang banyak bapak-bapak juga. Jadi mudah-mudahan ini berlanjut TK, SD, SMP dan seterusnya bapak-bapaknya tetap aktif. Mudah-mudahan begitu. Begitu, Ustazah? Ya. Mungkin itu saja sharingnya. Jika nanti ada hal sesuatu yang akan disampaikan, kembali ke Ibu Dita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ayah dan bunda sedikit gitu ya kami berbagi gitu ya bagaimana kami melibatkan peran ayah ya di dalam mendidik putra kami seperti itu ya. Tadi ada kata kuncinya adalah teman dekat. Jadi itu tadi hanya sekelumit. Sesungguhnya kalau secara detailnya itu banyak gitu ya yang kita libatkan gitu ya, termasuk seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika misal saya sedang kerepotan gitu ya langsung ikut ambil peranan gitu ya. Dulu pada saat punya anak bayi gitu, saya sedang di dapur, berarti suami bantu nih nyapuin, ngepelin, saya masak. Nanti kalau pulang saya mandi, suami saya ganti yang jaga anak momong. Nanti kalau malam tadi, setiap malam itu suami saya selalu membacakan buku cerita buat anak-anak kami. Bahkan pada saat kedua putra kami pun sudah bisa membaca lancar, setiap malam selalu nagih gitu ya, enggak abi aja, walaupun yang bacain sambil ngantuk-ngantuk gitu ya anaknya, bukan itu teksnya, kan saking hafal ya, ditabok gitu, ya kayak gitu. Nah itu akan menjadi ya momen yang bersejarah yang akan dikenang anak kita gitu ya. Mungkin nanti ayah dan bunda bisa mempraktekkan itu pelan-pelan kalau belum setiap hari gitu ya. Ya termasuk nyeboi gitu, alhamdulillah nggak jijik, dan itu adalah poin plus ya buat para ayah seperti itu. Barakallahu fikum. Mangan kupat lawuh bakmi Cantik. menawi lepat please forgive me. Cincin berlian buat Mbak Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusi. MC-nya lupa ya, terpukau. Agak sini. Sebelum Ada mau bertanya, mau bagi iya lagi sarap supaya nggak suren kan begitu. Nanti kalau pembawa acaranya suren, acaranya gimana ya? Iya nanti, masya Allah luar biasa. Terima kasih pada Ustazah sama Ustadz Anang, bukan Hermansyah kata Ustazah. Oh iya tanpa. Iya, tadi apa Ustaz yang disampaikan intinya?
intinya kalau dibilang inti itu daging semua sih ya. Kalau saya kan mau masih Iya, tadi kalau yang saya tangkap tuh ada itu kita metode mendidik Iya, anak betul terutama sekali. ya. Iya. Pakai istilah tadi metode teman teman dekat dekat gitu ya. Iya, Jadi, apalagi saya yang bersiap-siap ingin menjadi ayah, ternyata peran ayah seperti itu ya. Masya Allah. Bukan hanya ibu yang suruh ambil rapor dan sebagainya, ternyata Masya Allah. Iya, saya sempatkan meskipun saya kerja di luar Wah, kota, saya luar sempatkan biasa juga sekali kemarin ini sudah saya yang ambil tuh itunya si Saki gitu ya. Jadi Masya Allah. ya kita masih belajar ya mungkin Iya, untuk iya. menjadi orang tua yang baik pun. Terima kasih ya Ustadz sama Ustazah untuk sharingnya hari ini. Nggak ada yang mau bertanya, tanyanya tadi. Kalau mau bertanya boleh ya, Boleh. Ustazah ya. Bukan Ada yang mau bukan bertanya nggak dari bapak, ayah bunda gitu yang mau bertanya? Iya, ngomong di sini kesempatan yang jarang ini. Betul, Pengisinya Ustaz. dua Iya. dan dua-duanya ini Iya. suami istri kan jarang sekali acara seperti ini. Kalau Oke, nggak mungkin langsung. saya yang tanya dulu ya, satu Iya. pertanyaan Oh, aja ya, Ustaz. betul. Terus, Betul. ya mungkin realita yang kita hadapi saat ini ya, kebetulan mungkin ayah-ayah banyak yang kerja di luar kota, mungkin pulang sebulan sekali atau 2 bulan sekali seperti itu. Peran seorang ibu itu lebih banyak karena setiap hari berinteraksi dengan anak-anak seperti itu. Kira-kira dari Ustazah sama Ustadz, cara menyikapi dari sisi peran ayahnya seperti itu yang di rumah jarang bertemu dengan anak-anak seperti itu, Ustazah. Ya, kami juga belajar ya langsung gitu ya. Ada beberapa teman kami juga dengan kondisi yang non sewu bahasanya LDR gitu ya. Tapi peran ayahnya tetap ada. Salah satu strateginya adalah tadi kita pakai K-nya, komunikasi. Jadi komunikasinya itu lewat telepon. Jadi ketika membuat jadwal. Jadi kapan saatnya harus telepon, kemudian ada WA juga ya. Contoh misalkan, oh ini jam anak saya sedang sarapan, maka telepon tuh lewat bundanya, disapa gitu ya dengan intens. Kemudian yang kedua adalah hadir pada saat anak itu sakit terutama. Karena di situ ada momen terbaik. Kenapa? Karena ayah akan selalu mengajak anaknya melibatkan Allah. Oh, gantengnya ayah lagi sakit ya, gitu ya. Itu harus malah ketika sedang anak sakit itu harus semakin intens gitu ya. Ibaratnya obat, mungkin temponya bisa 3 kali dalam sehari, 2 kali seperti itu ya. Semangat ya nak, gitu ya. Doa, insya Allah yang maha memberi kesembuhan gitu. Selalu itu kita ingatkan bahwa obat itu sebagai perantara, yang hak mutlak menyembuhkan adalah Allah. Nah itu perlu membangun di situ. Kemudian bisa juga memberikan hadiah ya, entah itu dipaketin gitu ya, surprise gitu ya, di momen tertentu. Mungkin pada saat anak, oh 1 bulan ini anak saya berangkat terus, alhamdulillah. Nah ayahnya kasih hadiah tuh nih, tapi kita nggak janji di awal ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kamu berangkat sekolah terus ayah kasih hadiah, no. Tapi kita apresiasi perjuangan anak itu. Jangan sampai anak mau melakukan sesuatu karena akan mendapat sesuatu tadi, dapat hadiah, tapi motivasi internal itu hadir dalam diri anak itu sendiri begitu. Jadi kasih surprise. Oh nanti mamahnya menyampaikan, nih anu dek, ayah walaupun di luar kota tapi masya Allah perhatian banget sama dedek, sayang sama dedek, nih kasih hadiah gitu ya, bilang terima kasih ke ayah seperti itu. Sehingga tetap ya, jadi kehadiran sosok ayah itu ada. Nah kemudian pada saat pulang, maka ya itu tadi, ketika Rasulullah itu mencontohkan ya, menasihati anak di 3 waktu. Pada saat perjalanan, kemudian pada saat anak kita makan, kemudian pada saat mau tidur. Nah itu momen ketika ayahnya sudah pulang dari luar kota, kemudian lagi camp sederhana atau di rumah lagi makan bareng, walaupun ada urusan kantor, please stop dulu, HP-nya disimpan gitu ya, untuk ngobrol. Itu penting. Kalau itu benar-benar urgent, izin, kita jangan gengsi. Kami pun juga berusaha begitu. Maaf ya dek, ini mau bales dulu, izin sebentar ngambil HP.
setelah balik udah selesai baru itu, sehingga kita berusaha memberikan teladan itu tadi, contoh, walaupun itu tidak mudah, tapi kata kuncinya ketika ada kemauan, kita komitmen, ya kita harus benar-benar gitu loh, sesuai kesepakatan itu tadi, sehingga sosok-sosok figur itu tetap ada gitu, intinya begitu. Sudah. Oke, terima kasih Ustazah. Ini pesan-pesan untuk bapak-bapak yang jarang di rumah ya. Oke, apa lagi nih Ustaz? Oh iya, ternyata masih ada kesempatan. Monggo kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak, nanti dari Ustadz Anang satu pertanyaan untuk ayah dan bunda, satunya dari Ustadz Aldita. Nanti dapat door prize tentunya supaya lebih meriah. Oke, masih dikasih kesempatan untuk bertanya dulu. Iya, Bu, ada yang ingin bertanya? Sudah diwakili satu. Sudah ada yang ingin satu. Saya pada ingin lagi? nggak berharap door prize. Oh, iya, tasik berarti ya. Iya, berarti kalau belum ada yang bertanya, mungkin dari Ustadz Aldita dulu atau Ustadz? Oh, Silakan beri pertanyaan. oh tuh, masya Allah, berat nih ya. Oke. Tadi kan ada kata kuncinya ya, ayah dan bunda, teman dekat. Nah, ini saya mau pilih satu ayah nih. Siapa ya? Bingung nih, nggak kenal sih. Oh ya nih, ayahnya Mas Fatan aja nih. Ya. Tadi M-nya apa ya? Masih ingat gak ya M-nya? Memiliki stimulus yang tepat. Masya Allah, berarti fokus ini 100%. Kita kasih tepuk tangan buat ayah Fatan ya. Oh iya ya, yang dihafal Mas Fatan. Baik. Terus buat bundanya nih, dekat. Nah, kan juga tuh ada beberapa apa namanya klubnya dekat. Nah, yang saya ingin pilih adalah D-nya. D-nya apa ya bunda? Gak apa-apa. Ayo Bu, Alifah. Nah itu boleh. Ayo Bu. Masya Allah. Iya, dengarkan ya. Ternyata menjadi pendengar yang baik itu tidak mudah, butuh keterampilan khusus gitu ya. Ya, silakan buat ayah dan bunda yang sudah menjawab dengan baik dan benar mendapatkan door prize. Masya Allah tuh gede banget, berat loh itu, Masya Allah, bongkahan emas. Tadi ngambil dari sana tuh bawah bagian tanah di Pereng Cilongok ini, Masya Allah. Harta karun ya. Jangan itu aja. Bu Syukriya Pak Ustadz Dahliah itu yang ngasihkan. Siapa tadi yang dapat? Ayahnya Mbak Nadira, bundanya Haki. Bunda. Hakiki, Bunda Hakiki. Oh, Bunda Hakiki. Sama ayahnya siapa tadi? Nadira. Pintar ya. Oh, dokumentasi berapa? Ya, siap. Kita cekrek. Bu Syukriya, permisi boleh gitu. Silakan dengan pose terbaik ya. Jangan lupa senyum. Monggo, hadap ke kamera. Pulang. Lanjut. Mau ke rumah. Di sini kamu. 1, Aku pamit. 2, 3. Oke. Soalnya guys, apa? Nah, ini gimana bawaannya nih yang satunya ini? Oh, sama anaknya itu. Ayahnya Anak Saki. Saki. Pagi aja. Itu bawa 3 berarti ya? Masya Allah, dapat 3 bongkahan. Ada ke kamera? 1, 2, 3. Oke. Sip, alhamdulillah. Kita berikan aplaus untuk
seluruhnya dapat Terima kasih. bermanfaat ya. Kita lanjut acara berikutnya ya. Nah ini baru acara selanjutnya ini lebih rame nih Lebih ya. ramai. Iya, karena Saya terakhir di sini kayaknya nih. oh iya. Iya, Oh, katanya iya. digantiin sama Saya ini ya di sini nih. Oh iya. Terus Nanti ada pembagian kelompok dulu. Tentunya itu satu keluarga nih. Ada kelompok nanti kami bacakan. Nah, nanti ada lomba untuk membuat yel-yel itu per masing-masing keluarga. Silahkan yang paling kompak, paling seru, paling ramai dan paling selamat. Nah, itu. Nah ini istirahat dulu. Iya. Istirahat dulu. Oh iya, tapi sebelum meningkat acara selanjutnya itu dipersilakan untuk istirahat dulu ya. Ya saya rasa memang perlu sedikit ada break begitu ayah ya. Oke. Karena sudah semakin siang ya ini. Oke, nah dipersilakan kepada ayah dan bunda untuk istirahat terlebih dahulu. Medang ya. Ya sambil jaburan.